Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan ta'allum kitab Fathul Mu'in pada terakhir bab tolak. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa yuqbalu qawluha, dan diterima perkataan istri yang diceraikan, ay al-mutallaqati, yaitu istri yang dicerai, fi tahlilin, dalam penjelasan tahlil, artinya sudah halal karena sudah nikah baru dengan suami yang lain, yaitu muhallil, dan dengan syarat-syarat yang 5 yang lalu. Wangqidai iddatin, dan dengan selesainya iddah, inda imkanin, ketika mungkin terjadi. Wa in kadzabaha as-tsani, walaupun mendustakannya suami yang kedua, fi wat'ihi, di dalam menggaulinya, laha, pada istri yang diceraikan itu, li usri isbatihi, karena sulit menetapkan adanya wati atau menggauli itu. Ada istri yang mengatakan bahwa dia sudah ditahlil, perkataannya itu diterima, dianggap sudah tahlil, sudah menikah baru, sudah habis iddahnya, sudah diceraikan lagi, walaupun suami yang kedua itu menganggap itu bohong di dalam masalah watinya gitu, karena sulit untuk menetapkan hal yang demikian itu. Jadi itu hak istri yang dicerai itu. Wa ini da'at nikahan, apabila mengaku istri yang dicerai itu nikahan dengan nikah baru, wangqido'a iddatin, dan sudah habis iddahnya, wa halafat alaihima, dan telah bersumpah atas keduanya, yaitu nikah dan habis iddahnya, jaza, maka boleh li zaujil awwali, pada suami yang pertama, nikahuha, menikahinya, wa indonna kidbuha, walaupun menyangka suami yang kedua itu atas kebohongannya, akan kebohongannya. Li'annal ibrota, karena yang dianggap fil uqudi, di dalam akad itu, biqauli arbabiha, perkataan orang yang akad itu. Wala ibrota, dan tidak ada dianggap bidhonin,
dengan dugaan la mustanadalahu, yang tidak bersandar pada syariat Islam. Misalnya dalam penjelasan ini istri yang sudah diceraikan itu sudah mengaku dia sudah nikah dan sudah habis iddahnya, dan bersumpah kalau istri yang diceraikan itu udah habis iddahnya, istri yang sudah ditalak bain, talak 3, dan bersumpah dia sudah nikah, bersumpah bahwa dia sudah habis iddahnya, maka suami yang pertama tadi boleh menikahi lagi, walaupun ada dugaan itu terjadi kebohongan gitu. Sebab yang dianggap dalam masalah nikah, akad nikah ini adalah perkataan yang melakukan satu perbuatan menikah itu tadi. Tapi tidak dianggap apabila perkataan itu tidak ada sandaran syariatnya gitu. Jadi kalau dengan dugaan tidak, harus jelas-jelas. Apalagi dugaan yang tidak bersandar pada syariat Islam. Walawid da'a as-sani, ini saya baca agak cepat karena tinggal sedikit masalah bab nikah itu, dan ini jarang terjadi. Wa ini da'a, dan seandainya mengaku, mendakwakan as-sani, suami yang kedua, suami muhalil itu yang menghalalkan, wa ankarothu, dan mengingkari istri yang sudah diceraikan suami yang pertama itu atas terjadinya hubungan, lam tahilla lil awwali, maka tidak halal bagi lil awwali, bagi suami yang pertama. Jadi seandainya muhallil, suami yang kedua itu namanya muhallil. Muhallil itu mengakui, mendakwakan bahwa sudah mengumpuli istrinya yang baru dinikahi dari orang lain itu, tapi istrinya mengingkari, enggak kok katanya kan, dia aja enggak hidup barengnya misalnya. Tidak halal bagi yang pertama itu, dia kembali lagi kepada yang pertama itu. Karena nyatanya dia itu belum gitu, karena yang dipercaya itu istrinya gitu. Dalam masalah ini gitu ya. Suami kan bisa saja sok kali gitu. Padahal burungnya udah nggak bisa berdiri gitu. Walau qolat, dan seandainya berkata istri yang diceraikan tadi, lam angkih, saya tidak menikah, tidak pernah menikah sesudah nikah yang pertama itu. Maka dapat nafsaha, kemudian dia mendustakan dirinya sendiri misalnya. Oh enggak kok, aku berdusta, aku bohong gitu ya. Wadda'at nikahan, dan dia kemudian ngaku-ngaku nikahan, menikah, bisyartihi, dengan syaratnya nikah yang sah. Jazalil awwali nikahuha, maka boleh bagi yang pertama, suami yang pertama, nikahuha, menikahi kembali kepada istri yang sudah diceraikan, yang sudah ditahlil tadi, in saddaqaha, jika mempercayai yang pertama, suami yang pertama itu pada istri yang diceraikan itu tadi. Bisa ada istri yang sudah diceraikan itu bilang bahwa aku belum nikah, tapi kemudian udah kok, aku udah nikah kok katanya kan. Betul, nikahku nikah yang sah dengan syarat-syarat nikah dan rukunnya. Maka suami yang pertama itu boleh menikahi apabila mempercayainya. Maka ini masalahnya kembali kepada istri, karena istri yang mengalami perbuatan itu. Kalau suami kan tidak tahu itu.
Walau akhbarathu, seandainya memberitakannya istri yang diceraikan, al-mutallaqatu, yaitu istri yang diceraikan, zaujaha al-awwala, pada suaminya yang pertama, annaha tahallalat, bahwa istri tadi itu sudah tahallul, bukan tahallul naik haji itu, bukan ya. Artinya sudah ditahlil, sudah pernah dinikahi yang lain ya, sudah dikumpuli dan sudah diceraikan, sudah habis iddahnya. Tsumma raja'at, setelah kayak begitu itu mengatakan menarik kembali dia. Enggak, apa yang saya katakan itu saya cabut, saya tarik kembali. Wa kadzabat nafsaha, dan mendustakan dirinya. Kubilat, maka diterima dakwaha, dakwaannya yang keliru itu tadi. Qabla aqdin, tetapi sebelum akad, alaiha, bagi istri, lil awwali, bagi suami yang pertama. Fala yajuzu, maka tidak boleh lahu bagi yang pertama, nikahuha, menikahinya. Jadi seandainya istri yang diceraikan itu mengaku bahwasanya dia udah tahallul, udah tahlil gitu ya. Kemudian belum ya. Belum, sebenarnya aku belum gitu ya. Masih ada ikatan dengan suami yang kedua ini. Maka diterima dakwaannya yang keliru itu tadi, tapi sebelum akad. Karena kayak begitu itu, maka tidak boleh bagi suami yang pertama menikahi. Karena dia mengingkari bahwa dia sudah tahallul, dia sudah tahlil gitu ya. Jadi yang memegang permasalahan itu adalah istri. La ba'dahu, tidak diterima sesudah akad. La yuqbalu inkaruha, yaitu tidak diterima ingkarnya istri yang sudah diceraikan tadi, at-tahlila, akan tahlilnya, menjadikan halal ba'da akdil awali, sesudah akad yang pertama. Li anna ridoha, karena ridonya, binikahihi, dengan nikahi suami tadi, yatadzamanul i'tirafa, mengandung pengakuan, biwujudi tahlili, dengan adanya tahlil, fala yuqbalu, maka tidak diterima, minha khilafuhu, perbedaannya atau yang beda darinya iktiraf tadi. Wa in saddaqu hasani, walaupun membenarkan suami yang kedua fi adamil isobati, pada tidak ada kebenarannya. Li annal haqqo, karena kebenaran, ta'allaqa, bergantung, ta'alluq apa hak itu, bil awwali, pada yang pertama. Fala taqdiru, maka tidak mampu atau tidak bisa, hiya, istri yang diceraikan tadi, wala musaddiquha, dan tidak orang yang membenarkannya, ala raf'i, atas menghilangkannya hak, kama afta bihi, sebagaimana memberikan fatwa bihi, dengannya ma, jam'un, sekelompok ulama, min masyayikhina, dari guru-guru kita ulama-ulama fikih, al muhakkikina, yang ahli tahqiq, yang menetapkan dalil hukum dengan dalilnya. Jadi kalau seandainya mengingkari tadi, kalau dia itu bahwa dia belum tahlil, dia mengingkari pertama, dia ngaku, kemudian belum aku ya. Kalau sesudah dinikahi, maka itu tidak diterima, sebab dinikahinya itu berarti meridhoi akan pengakuan itu gitu. Dengan dinikahinya berarti istri yang diceraikan oleh suami yang pertama itu sudah mengakui secara otomatis, mengakui adanya tahlil gitu. Maka pengakuan yang salah tadi tidak diterima. Walaupun suami yang kedua itu membenarkan fi adamil isobah, bahwa itu tidak benar. Karena yang benar itu hubungannya yang hak dengan yang pertama, maka istri itu tidak bisa menghilangkannya. Jadi kalau sesudah akad, tapi kalau sebelum akad mengingkarinya masih diterima. Tatimmatun, penutup atau penyempurnaan. Innama yasbut tolaku, hanya saja tetap talak. Talak
Artinya suami yang mengingkari talak ini maksudnya ya. Yang dimaksudkan talak dalam pembahasan ini suami yang mengingkari talak. Innama yasbutu at-tolaku, hanya saja ditetapkan atau menjadi tetap talak kal ikrari bihi, seperti ikrar dengannya, bisyahadati rajulaini, dengan penyaksian dua orang laki-laki, hurraini yang merdeka keduanya, adlaini yang adil keduanya. Wala yuhkamu, maka tidak dihukumi biwuku'ihi, dengan jatuhnya talak, bisyahadatil inathi, dengan penyaksian perempuan-perempuan, walau ma'arrojulin, walaupun dengan satu orang laki-laki, au kunna arba'an, atau mereka perempuan itu 4 orang, wala bil abidi, dan tidak dihukumi jatuh talak dengan penyaksian hamba sahaya, walau sulaha, walaupun soleh-soleh, wala bil fusaki, dan tidak juga dengan penyaksian orang-orang fasik, walau kanal fisku, walaupun kefasikan itu, bi ikhraji maktubatin, dengan menundanya sholat fardu an waktiha, dari waktunya, bila udhrin, tanpa uzur. Jadi menunda-nunda sholat sampai keluar waktu tanpa uzur itu menyebabkan fasik ya. Padahal kadang-kadang kamu kayak gitu ya. Iya, tidak diterima, kamu nggak adil ya. Lupa nggak apa-apa ya, tapi kok lupa terus-terusan itu setan itu ya. Jadi kalau ada pengingkaran, suami mengingkari atas tetapnya talak, maka harus disidangkan dengan adanya saksi. Di ikrar, seperti ikrar gitu, saksinya 2 laki-laki yang merdeka dan adil. Adil dalam arti tidak fasik, itu maksudnya ya. Jadi kalau saksinya perempuan nggak jadi, walaupun perempuannya banyak, apalagi udah perempuan lagi fasik yang males sholat gitu ya. Ya, al aslu la yus'al. Yang pertama memang kayak gitu dasarnya hadis. Yang kedua, yang asal itu nggak bisa ditanya, gitu ya. Jangan nanti kenapa kok laki-laki gitu ya. Ya, bagus perempuan dapat antaran katanya kan. Laki-laki pula kau katanya kan, nyari antaran dulu, memeti. Apa memeti itu? Tahu Ustaz memeti? Tahu ujung. Ya. Ya. Ditanya, udah siap kamu? Belum, nggak ada pun uang antaran. Orang untuk hidup sendiri aja pas-pasan gitu ya. Jadi kok memeti gitu. Kok asih ibarat apa ayam itu asih krik, ya, jago itu krik gitu ya. Gitu ya. Jago kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Kadang-kadang anak ini pun kayak gitu ya. Ya. Ditantang betul, belum siap Pak katakan ya. Itu memeti aja namanya ya. Jadi itulah aslu la yus'al. Sama dengan kenapa perempuan nggak bisa jadi imam katanya kan. Sekali-sekali kenapa saya jadi imam katanya kan. Minta usul perempuan yang bacaannya bagus, qori internasional, jadi imam. Begitu jadi imam, makmum belakangnya itu
nggak sholat. Yes, ya. Besar kali bah katanya kan, dapurnya katanya kan. Misalnya ya, apa bang katanya kan, ya, enggak, itu dapur di rumah katanya kan, ya, makanya enggak boleh itu ya. Nah, jadi itu memang agama udah mengatur kayak gitu, jangan maksa kali yang perempuan. Akulah enak kali laki-laki, soft pertama dapat pahala yang banyak katanya kan, aku asik belakang aja, ya karena toleransi dikasih sama nazir. Yaudahlah kali ini kau soft ke pertama ya semua, tapi ku pilih katanya kan, dipilih lah yang pantas gitu ya. Begitu dipilih Allahu Akbar, yang belakang pun dipilih, ya. Ini cocoknya pasangannya ini katanya kan. Enggak jadilah sholat, ya. Giliran yang gemuk pasangannya yang gendut gitu kan. Ini yang gendut sama yang gendut katanya kan. Pasangan-pasangan aja gitu ya, ecek-ecek kan ya. Jadi ya enggak jadi semua. Makanya kayak gitu apanya ya. Sama dengan itu. Jadi kalau ada yang mengingkari dia akan adanya talak tadi, maka disidang dengan 2 saksi. Tapi kalau talak biasa ya nggak pakai saksi, gitu ya. Laki-laki di sini nggak ada dibilang mengingkari. Kalau kamu ngajar atau membaca tambah bingung gitu ya. Gimana kok talak pakai saksi katanya kan? Saksikan ya katanya kan. Misalnya yang satu yang adil ini si Ardi misalnya ya. Yang kedua si Agung misalnya ya. Nah, ini udah cukup umur katanya kan. Ya. Misalnya ya. Aku ceraikan istri misalnya ya. Yang bernama Malikah misalnya. Ya. Saksikan gitu. Enggak kayak gitu ya. Kalau ada terjadi pengingkaran baru pengadilan mengadakan ada 2 saksi gitu ya. Tapi saksinya yang adil dan merdeka, laki-laki gitu ya. Wa yustaratu lil ada'i wal qabuli, dan disyaratkan untuk ada dan qabul ya. Ijab dan qabul ayasma'ahu, untuk mendengarkan kedua saksi itu padanya. Wa yubsirul mutalliqa, dan memandang orang yang menceraikan itu hinan nutqi bihi, ketika mengucapkan dengannya. Jadi harus penyaksiannya itu didengarkan dan ditengok, bukan ngantuk-ngantuk ya. Betul, aku ceraikan, ditengok betul, jangan-jangan di badannya itu ada tape gitu ya. Begitu udah pak dipijat tape-nya itu, tap gue kan awan kita nih kan, ya berarti tokoi rupanya tape yang bunyi gitu ya. Sekarang kan permainan gitu banyak gitu ya. Kamu pun bisa pidato kayak Zainudin MZ, tapi tape kamu bunyikan di sini ya. Assalamualaikum gitu ya. Gitu ya. Kayak Zainudin MZ ya katanya kan gitu. Lama-lama, tipnya dia, udah biar pulang aja lah dia katanya kan gitu. Fala yasihu tahammuluhuma, maka tidak sah menanggungnya keduanya, yaitu kedua saksi as-sahadata, penyaksian i'timadan alas sauti, berdasarkan suara. Jadi kalau mendengarkan saja itu tidak sah. Min ghairi ayyaroya al-mutalliqa, tanpa keduanya itu melihat orang yang menceraikan. Li jawazi istibahil aswati, karena bolehnya mungkin terjadinya serupa suara. Bab suara itu bisa serupa ya. Apalah misalnya suaranya Zainudin MZ itu kan bisa tirukan sama siapa yang giginya nongol itu, Kewil ya,
Kewil itu kan bisa ngaku-ngaku itu, ya. Agak mirip gitu, ya. Kalau berdasarkan suara saja bisa orang lain bisa, ya. Ada orang yang nirukan suaranya Jokowi gitu ya. Ada bisa ya. Kurus orangnya gitu ya. Kayak Iskandar gini. Gara-gara itu dia tenar dia, makanya kamu tirukanlah. Tapi iya entah lanjut entah enggak. Wa ayyubayyina lafdzat zauji min sorihin au kinayatin, dan menjelaskan lafaz suami dari yang soreh ataupun kinayah gitu ya. Jadi tolaknya itu soreh atau kinayah. Wa yuqbalu, ini lain lagi. Wa yuqbalu, dan diterima fihi, padanya, fitolak, dalam talak, syahadatu abil mutallaqati, penyaksian bapaknya orang yang perempuan yang diceraikan, wabniha, dan anaknya mutallaqah, istri yang diceraikan, insyahida, jika menyaksikan keduanya tadi hisbatan, karena Allah, artinya tidak didahului dengan dakwaan-dakwaan yang lain, itu namanya hisbah. Walau ta'arodot, seandainya ada pertentangan, bayinatat tolaki, antara dua saksi ta'lik watan jizin, dan saksi yang tidak mentaklik gitu. Tanjiz, melestarikan, artinya tidak mentaklik. Quddimat al-ula, maka didahulukan saksi yang taklik tadi. Li'anna ma'aha, karena beserta yang kedua, bersamanya yang pertama tadi, ziyadata ilmin, untuk menambah pengetahuan, bisama'it ta'liki, dengan mendengarkan ta'lik gitu. Jadi seandainya ada pertentangan antara saksi, yang satu itu ada menggantungkan dengan sesuatu waktu dan sebagainya, yang kedua tidak menggantungkan, maka yang menggantungkan itu, yang mentaklik itu didahulukan saksi itu, karena dengan takliknya itu memberitahu atas tambahnya didengarkannya taklik itu tadi. Ini jarang terjadi seperti itu ya. Yang sering terjadi rujuk ini ya, faslun fir rojaati. Rujuk ya, karena orang itu kan pikirannya beda-beda gitu ya. Waktu talak yang saat itu dia dikiranya misalnya sudah bagus keputusannya, rupanya keputusannya belum bagus gitu. Maka sehingga terjadi rujuk gitu ya. Kadang-kadang apa yang ditengok di dohirnya belum tentu iyanya gitu ya. Nah, kamu tengok apa namanya Vespa itu pun yang udah lama-lamanya itu, kalau dicat cantik, wah jadi cantik. Maka orang tua pun kayak gitu itu ya, perempuan yang dipermak kayak gitu, nah, jalan gitu kamu tengok kayak gadis, begitu betul ya. Begitu kamu tengok betul, rupanya udah bau tanah gitu kan, misalnya ya. Udah apa namanya offside ya, expired ya, udah nggak bisa dipakai lagi ya. Udah kok ketawa. Kenapa Ustadz ketawa? Semua orang akan menjadi tua ya, kata yang perempuan itu. Kenapa Ustadz ketawa? Semua orang jadi tua katanya kan. Yang perempuan tua kok diketawai katanya kan. Gitu. Mungkin ngetawainya bukan karena tuanya gitu ya, karena expirednya itu. Ketawa juga Pak Uco.
Masih ada harapan. Ya. Sekolah ada namanya sekolah harapan, universitas harapan. Ya. Ar-raj'ati bisa dibaca ar-rij'ati, bisa dibaca ar-raj'ah. Tapi dibaca fathah itu lebih asoh. Kembali. Rujuk. Ia lughatan al-marratu minar ruju'i. Menurut bahasa yaitu sekali dari rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Jadi menurut bahasa rujuk itu ya kembali dari mana saja. Kembali kepada istri juga rujuk. Kembali dari pajak juga rujuk. Kembali bawa dagangan hujan ke rumah juga rujuk. Gitu ya. Kembali ke rahmatullah juga rujuk. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya orang yang mau rujuk itu senang. Senang apa enggak? Senang. Anak sekolah itu kalau mau pulang enggak ada gurunya, senang itu ya. Hilang sepatu, hilang katanya kan. Kalau gurunya, apalagi gurunya matematika. Ya. Udah pulang kita katanya kan. Atau tiba-tiba istirahat gurunya rapat. Ya. Nah, kemana kita katanya kan. Gitu, ya. Ke rumah Sidul katanya kan. Coba telepon dulu katanya. Mamanya bisa masak apa enggak katanya kan gitu. Ya. Senang, ada yang entah pergi kemana-mana gitu ya. Pulang itu senang ya, pulang kampung juga senang. Maka meninggal itu kau bilang lah. Ya, siapa yang bilang seharusnya senang? Kalau orang itu soleh itu senang. Kalau ulama-ulama itu soleh, kalau mau meninggal itu senang. Alhamdulillah aku mau ketemu sama Allah Ta'ala gitu ya. Kalau banyak dosanya, janganlah dulu ya, aku belum bertobat katanya kan. Aku masih bolong-bolong sholatku katanya kan gitu. Kalau masih belum ya. Makanya orang itu kalau sudah sampai tingkat tinggi ilmunya, mau meninggal dia tahu dan siap-siap dia ya. Senang dia. Orang mau ketemu sama Allah kok katanya kan. Hanya Nabi Musa itu pernah merengkel dia sama malaikat Israel. Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim. Dia bilang dijemput Israel gitu. Loh, kamu mau mencabut nyawaku katanya kan. Jangan katanya kan. Tunda dulu. Saya ini kekasih Allah katanya kan. Jadi nggak mungkinlah kekasih itu cabut nyawanya katanya kan. Iya, kamu sama istrimu misalnya punya istri, nggak mungkin kamu cabut nyawa istrimu kan. Istri orang lain kau cabut nyawanya kan. Iya. Balik malaikat Israel, lapor sama Allah Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim bilangnya ada kekasih kok mau mencabut nyawanya katakan. Kalah debat itu sama Ibrahim malaikat. Karena malaikat itu pun nggak kuliah jadi nggak pandai debat ya. Kalau seandainya malaikat kuliah tambah kalau misalnya dikasih nilai C, dicabut nyawa dosennya. Makanya malaikat itu nggak ada yang kuliah gitu ya. Ya cobalah kamu kasih nilai C sama dosenmu atau mengulang gitu kan, remedial. Maki kamu, ya minimal kurang ajar kali Pak. Padahal kamu yang bodoh, gitu ya, gitu.
Jadi balik lagi dia dikasih tahu. Kata Allah menjelaskan bahwa mana mungkin ada kekasih kalau mau dijumpakan sama kekasihnya nggak senang, kan Khalilullah. Kalau kekasih itu mau dijumpakan sama kekasihnya ya pasti senang. Ya udahlah katanya gitu. Cabut gitu ya. Jadi pakai tempo dia. Kalau kamu senang, belum siap ya, mau nikah dulu ya. Kau pikir nikah itu enak? Tambah melarat kok nikah. Ngasih makan istri, cari rumah sewa, apalagi ngasih pakaiannya. Nah, pakaianmu sendiri aja nggak karuan, nyuci aja males. Kalau udah buruk kali bau terus dibuang. Ada kayak gitu, Lis. Kayak mukhlis aja menyaksikan itu. Bisa ada di mukhlis ya, wa imamin ya, dengan penyaksian dua nama, satu orang, imam dan mukhlis ya. Semana mau nikah, ngurus pakaiannya sendiri aja. Ya nanti istri lah Ustadz yang menguruskan. Istri bukan ngurus itu, ya. Kalau istrimu DPR, suruh ngurus pakaianmu itu, Bang, masak ya Bang, gitu dia. Iya dek, gitu ya. Belakang tadi belum disapu, katakan gitu. Pergi dulu dek, itu dulu ya Bang. Iya Bang, gitu ya. Iya dek, katanya kan. Diantarkan gitu. Pulang masih jorok. Ngurus kayak gini aja nggak bisa, katanya kan gitu. Bujas katanya. Gitu dia ya. Gitu. Apalagi yang purek-purek ya kan. Disiksa dia sama suami istrinya. Ya. Baru iya deh katanya kan. Besok nggak ada uang rokok ya katanya kan gitu. Karena dia merokok katanya. Udahlah puasa dulu aku katanya. Tahankan puasa itu katanya kan gitu dia. Iya, karena kamu salah dulu istrimu kau suruh cuci. Nah, tidak semuanya itu tanggunganmu sebenarnya gitu ya. Belikan mesin cuci yang besar tinggi gitu. Istrimu pendek pula. Pakai kursi jatuh tambah agak karu-karuan. Ya. Terus saya mikir-mikir kalau ada mesin cuci apa memang sanggup orang ini nyuci gitu. Tapi nggak semua laki-laki kayak gitu. Ada yang perlente itu baju nampak kurang rapi sedikit aja dirapikan, gitu ya. Begitu pulang itu terus dirapikan, ditaruh ini. Kalau kamu kan bilang taruh prak, ya, buka baju baru megang HP, ya, gitu. Ya ini. Mana tahu ada yang kayak gitu, nggak ada kan? Ada ya. Ya supaya nggak ada nanti. Sebab yang ada itulah mengadakan yang tidak ada. Ya. Jadi rujuk itu artinya umum menurut bahasa, wasyar'an menurut syariat. Raddul mar'ati mengembalikan istri ilan nikahi kepada nikah, mintolakin dari talak, ghairi bainin yang tidak bain,
tolak tidak bain yaitu tolak rajai, fil iddati di dalam masa iddah. Biasanya dalam kitab-kitab yang lain itu disebutkan ala wajhin mahsusin dengan cara tertentu. Rujuk itu mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak, dalam iddah talak yang bukan bain kepada pernikahan semula. Itu namanya rujuk. Istrinya dikembalikan yang masih dalam iddah talak yang tidak bain kepada pernikahan semula dengan cara tertentu, dengan syarat tertentu. Itu namanya rujuk, ya. Maka dalam Islam itu konsep talak itu hanya ada dalam Islam. Rujuk juga begitu. Kristen nggak ada, ya. Siapa yang pernah Kristen? Iwan? Enggak kan? Oh enggak. Mana tahu kan? Ya, kita ini kadang-kadang samar-samar ya. Karena nggak tahu sejarahnya dari waktu kecil gitu. Dalam dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suami-suami mereka itu lebih berhak merujuk dalam masa iddahnya. In aradu islahan, jika mereka menghendaki islah itu rujuk. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Itu dalilnya rujuk. Dalam ayat yang lain yang sepertinya biasa disebutkan di dalam akad bahasa Arab, at-tolaqu marrotani, tolak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin, maka kemudian ditahan dengan baik, maksudnya dilanjutkan. Au tasrihin bi ihsanin, atau dicerai dengan secara baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 239. Dengan pemahaman ada imsak dan ada tasrih bi ihsan, itu artinya terjadi rujuk. Kalau dalam bahasa Arab sigot akad nikah kan angkah tuka, misalnya siapa namamu? Iskandar. Apa margamu? Apa? Si Ringo-Ringo. Batu bara. Oh, si Pahutar. Oh, itu Batak asli itu ya. Masih kental kali itu ya. Ya Iskandar. Naam. Ya Abi atau ya Syekh. Angkahtuka wa zawwastuka mahtubataka, siapalah namanya, Bahimatul An'am misalnya. Ya, misalnya ya, bimahar ya, alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf, disebutkan itu, wa tasrihin bi ihsan. Kalau orang suku Arab itu seperti keharusan disebutkan itu. Orang Habib-Habib itu kalau nggak disebutkan itu marah. Sebab Habib-Habib itu banyak istrinya. Kayak Said Hasan gitu, istrinya nanti dicerai nikah lagi, dicerai nikah lagi untuk memperbanyak pada zaman dulu itu keturunan. Makanya disebutkan alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Artinya secara ilmiah di dalam akad itu, sigot akad itu pun sudah ditunjukkan
sesuai dengan perintah Allah, maka ditahan dengan keadaan baik, maksudnya dilanjutkan kalau memang baik terus, bisa diceraikan dengan cara yang baik. Jelas-jelas saja diterangkan gitu ya. Bimahar misalnya miliun rupiah, 1 juta rupiah, muajjalan misalnya ya. Muajjalan itu apa artinya? Tunda ya, ditunda, dihutang ya. Terus kamu bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madkur, udah jadi ya. Udah terus nabok gendang aja terus kamu ya, margondang ya. Itu kalau bahasa Arab. Kalau di lingkungan Arab itu harus bisa kayak gitu. Kalau di kita ya, aku nikahkan di kau gitu ya. Ya, akan siapa situlah ya, anak kandungku gitu ya kan. Siapalah yang bernama Sahroni gitu ya. Apa? Sahroni nama perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Penyanyi itu siapa? Oh, Syahrini ya. Tahu juga kamu ya. Ya. Yang maju cantik mundur jelek itu. Kayak gitu kalau di sini. Kurang akannya aja nggak sah itu. Makanya yang selamat itu kamu minta tulisannya, Tuan Kadinya Melayu atau Batak atau apa gitu. Ustadz Tuan Kadi. Tuan Kadi Ustadz. Oh tidak. Kalau Tuan Kadi udah lancar kali itu apa menikahkan itu. Banyak kilo-kilonya itu kalau pidato gitu ya. Yang ini, yang itu gitu ya. Yang penting apa, ikan mujahir, ikan sepat gitu. Apa namanya itu? Iya. Udah cair lebih cepat gitu ya. Yang penting itu ya pantunnya. Enggak pala dia dihayati itu kalau Tuan Kadi itu. Yang penting apalannya itu. Apalan dia ya kan Ustaz. Tiap hari memang itu kerjaannya gitu ya. Sabtu Minggu itulah kerjaannya. Ya. Sabtu menikahkan pagi, makanya kalau ngaji payah. Minggu juga niat mau ngaji itu pun nggak bisa. Nah dulu ada kumpulan tuan-tuan kadi gitu kepingin ngaji sama saya Fathul Mu'im bab munakahat. Udah sanggup pertama, giliran apa pelaksanaannya nggak jadi karena nggak bisa Ustadz rupanya katanya. Jadi di sini ada kata-kata dalam definisi ini mintolakin, artinya sebab talak. Jadi kalau misalnya sebabnya itu bukan sebab talak, bukan namanya rujuk. Misalnya asalnya haid gitu ya, haid kemudian suci. Itu bukan rujuk namanya, itu hilangnya mani, ya. Misalnya apa istilahnya zihar, suami menyerupakan apa punggung istri dengan mamaknya suami, atau menyerupakan badan yang dohir, ya, istri dengan mamaknya suami, badan dohir itu makanya zihar. Ya misalnya betismu kayak betis mamaku deh gitu. Kenapa bang? Apa? Maradona katanya kan. Gitu. Ya.
besar gitu ya. Ya. Kalau disuruh ngusuk Iskandar misalnya separuh aja udah ngantuk dia. Udah nggak tahan. Namanya Maradona ya. Itu namanya zihar. Di hukumnya tidak boleh kumpul kecuali bayar kafarat. Sesudah bayar kafarat itu boleh kumpul, bukan berarti rujuk. Tetapi itu namanya hilangnya mani ya. Hilangnya mani kawan kamu itu penghalang gitu ya. Kemudian ghairu bain, di situ ada kata ya bahwa talaknya itu bukan talak bain, bukan talak yang talak 3 dan bukan yang talak iwat. Talak yang dengan tebusan. Kalau itu tidak bisa dirujuk kecuali dengan tahlil gitu, kalau yang talak 3 tadi ya. Kemudian ala wajhin mahsusin itu maksudnya dengan syarat tertentu. Rujuk itu sendiri ada hukumnya ya. Di sini belum sampai apanya, kayaknya nggak diterangkan secara rinci karena kamu udah dianggap pandai. Di dalam kitab-kitab fikih diterangkan watak tarihi ahkamun khamsah gitu ya. Hukumnya rujuk itu bisa berkembang menjadi 5 gitu ya. Kayak merokok gitu. Watak tarihi arkanun arba'ah. Bisa berkembang hukumnya menjadi 4. Bisa makruh, mubah, haram gitu ya. Kamu pilih yang mana? Yang mubah ya. Kalau yang perempuan milih yang haram, karena dia nggak suka sama bau rokok gitu ya. Kalau ada bau rokok gitu, memuntah dia. Tapi ada perempuan yang suka merokok, ya. Bukan merokok yang dalam arti lain ya, merokok betul-betul gitu ya. Artinya udah biasa dia kumpul-kumpul sama orang-orang yang mesum-mesum tuh, dia kalau nggak merokok itu ya nggak senang. Makanya udah nggak ada malunya, udah biasa memang. Rame-rame gitu mau mandi-mandi gitu dia merokok dulu. Ntar dulu ya, 1 batang. Gitu. Perempuan bukan laki-laki. Lainnya udah mandi dia baru 1 batang dulu gitu kan. Belum mandi-mandi gitu. Makanya berdoa kamu mudah-mudahan istrimu tidak merokok apa merokok? Tidak merokok gitu ya. Kamu pula nggak merokok, istrimu merokok. Lebih parah lagi kalau dua-duanya. Setiap bulan 1 selok. Gajian dimasukkan ke kereta itu 1 selok. Amankan dulu ini katanya kan gitu. Iya dulu saya punya kawan merokoknya kuat. Dia pakai Vespa. Vespa yang zaman dulu yang sampingnya itu bisa untuk tempat-tempat barang. Belum sampai rumah itu habis gajian dari pesantren Al-Kausar berhenti 1 selok itu udah. Masuklah situ. Istrinya nggak tahu. Nanti habis ngajar tempat yang lain barulah diambil gitu pakai plastik, itu nggak tahu. Udah masuk ke kamar 1 selok ya, besar. Kamu kayak gitu nggak sampai 1 bulan 2 selok. Enggak. Kamu karena malu kamu nggak mau. Jangan-jangan kamu bikin sendiri rokok itu. Melintir sendiri. Dulu ada kan pakai apa kulit jagung itu. Pertama, hukumnya wajib bagi suami yang menceraikan istrinya atau salah satu istrinya
sebelum memenuhi giliran istri yang diceraikan itu. Istri yang diceraikan itu ada gilirannya. Kalau istrinya 2-3 hari ke istri yang pertama, 3 hari istri yang kedua, ya. Bukan istri tua ya. Kau panggil istri tua, marah dia. Kau tua-tua kan aku ya, katanya kan gitu. Ya, istri muda, ya. Nggak usah istri kedua gitu. Kadang-kadang istri kedua itu lebih tua karena untuk menyelamatkan jadi ATM, ya ada yang kayak gitu ya. Kedua, haram bila dengan rujuk itu suami bermaksud untuk menyakiti istrinya. Mau rujuk istrinya tapi dengan tujuan biar tahu kau, katanya kan. Tempo hari ku sakiti aku, ini giliran aku nyakiti kau, gitu ya. Apa Pak Ucok? Ya, wangen. Kasih tahu ada ngaji. Gitu. Ya. Kan Pak Ucok daerah sini, berarti kenal angin sini. Kalau di sana Bang Ardi itu angin dikasih tahu. Anginnya ngamuk tambah masuk angin dia. Atau tidak sanggup lagi dia menafkahi istrinya, mau rujuk tapi udah nggak punya apa-apa lagi, kerjaan nggak punya. Ini pun akan terjadi susah nanti, ya kalau betul terlaksana. Ada program pemerintah, pegawai negeri itu sebagian 20% mau dipecat katanya. Siapa pegawai negeri? Bapak? Pegawai negeri? Enggak. Pegawai ngeri. Itu ada wacana, ya, karena tidak produktif lagi, katanya. Kan lihatlah kalau sekolah SD negeri gitu kan, anaknya disuruh nulis terus dia belanja gitu kan, cerita-cerita gitu kan. Takutnya nanti diganti dengan orang Cina-Cina, itu yang bahaya. Artinya makin ada program kemiskinan lebih banyak, ya. Artinya kalau sudah kemiskinan lebih banyak ya nggak sanggup memberikan nafkah, gitu. Biasanya gajian misalnya dapat 3 juta, ini udah nggak dapat sama sekali gitu. Terasa itu awal-awalnya mau oleng gitu, iya Bang Ardi. Iya, mau oleng bukan baling-baling gitu ya. Ketiga, makruh bila perceraian itu lebih manfaat. Bila perceraian itu tidak lebih manfaat bagi mereka berdua. Keempat, jaiz. Jaiz itu asal hukumnya boleh. Rujuk itu asal hukumnya boleh. Kelima, sunat. Jika maksud suami hendak memperbaiki keadaan istrinya.
Atau rujuk itu lebih manfaat bagi mereka berdua. Jadi dia misalnya ceraikan istrinya, masalah yang sepele gitu. Makanya perlu belajar betul-betul masalah munakahat. Nah, sesudah diceraikan masih iddahnya, terus dia rujuk kembali mengingat yang lalu-lalu gitu ya. Kadang-kadang sesudah punya istri lagi itu pun dia mau kembali lagi sama istri yang lama. Sebab rupanya istri yang lama itu yang lebih sangat mencintai gitu, daripada yang kedua gitu. Makanya nyanyiannya kan puaskanlah gitu kan. Nah, sesudah puas kembali kepada diriku katanya gitu. Apakah ada yang lebih tinggi cintanya selain saya, kan gitu itu nyanyiannya. Gitu ya. Terus dirujuk lagi gitu. Kamu udah nikah? Belum. Ya. Sini yang sudah nikah, kamu? Belum. Yang di depan-depan ini udah nikah ya. Yang 3, 1, 2, 3. Situ Husni udah pernah menikah? Belum. Oh, tempo hari nggak jadi. Tempo hari kan mau nikah kan? Iya kan? Nggak jadi. Oh ya udah ya. Ya, tempo hari pernah dia mau menikah, tapi nggak jadi ya. Tapi kalau gitu nggak bisa rujuk lah. Jadi hukumnya bisa menjadi 5 itu. Yang belum mengasih giliran itu dirujuk. Gilirannya 3 hari belum dikasih, dia tanggungan di akhirat tuh. Ya. Yang sunat memperbaiki keadaan istri, keadaan mereka berdua gitu. Sebab hati itu berbolak-balik. Innama sumyal insanu linisyanihi wa sumyal qalbu litaqallubihi. Manusia itu dikatakan manusia karena nisyan, karena ada lupanya. Mana ada manusia yang nggak pernah lupa? Udah betul-betul diangan-angan itu pun ketinggalan, ya. Ada yang ketinggalan gitu ya. Wa masumyal qalbu illa litaqallubihi. Hati itu dikatakan hati tidak ada lain kecuali berbolak-balik. Berbolak-balik, udah betul-betul seolah-olah patok bangkrong, udah dipatok mau menikah sama si fulan. Tapi ketika ada gangguan gitu, rasanya nggak juga ya sama yang itu, bagus yang ini gitu. Nah, balik, ya. Mau nikah, udahlah nggak usah nikah dulu. Karena udah mau kiamat ini, anginnya pun udah bunyi kayak gitu misalnya kan. Misalnya ya. Ya. Jadi hati itu berbolak-balik, maka rujuk. Tidak hati itu terus qaswah. Siapa saja hatinya orang itu kayak gitu, walaupun preman yang berdarah dingin. Ya. Tukang membunuh orang. Itu kalau misalnya betul-betul ditanya, ya anaknya mau dimasukkan ke pesantren itu. Makanya ada beberapa preman itu anaknya dimasukkan pesantren. Dasar anaknya preman ya nggak betah di pesantren. Dia preman di pesantren. Dia bilang bapakku aja preman katanya. Gitu. Akhirnya nggak jadi. Artinya
hati kecilnya masih ada yang baik itu, gitu ya. Apalagi yang nggak preman. Preman itu apa? Premakan. Ya. Kita lanjut ya, tadi hukumnya, definisinya udah. Sahha adalah sah. Rojo'u mufarraqatin. Rojo istri yang diceraikan. Ditolakin dengan sebab talak. Duna aktsarihi, bukan bilangan maksimalnya. Fahuwa thalathun, bilangan maksimal itu 3. Lekhurin untuk orang yang merdeka, wasintani dan 2 kali talak li abdin bagi hamba saya. Majjanan, majjanan itu dengan gratis. Artinya bila iwadin, tanpa ada memberikan ganti rugi berupa nominal misalnya. Ba'dawatin, sesudah mengumpuli atau menggauli. Fi iddati watin, yaitu masih dalam iddawati. Qabla inqidai iddatin, sebelum habisnya masa iddah. Fala yasihu, maka tidak sah. Dengar apa enggak? Kurang. Apa? Sini boleh. Ini udah menikah. Itu udah pernah mau menikah. Hidupilah sikit. Hah? Masih apa? Nah, itu aja. Biar nggak pala kali. Iya, nanti Bang Ardi kepanasan buka baju dia. Kiamat kalian ya. Tiba-tiba panas sekali, buka baju dia. Fala yasihu, maka tidak sah ruju'u mufarraqatin, merujuk istri yang diceraikan bi ghairi tolakin, tanpa sebab talak, kafashin, seperti gugat cerai. Wala mufarraqatin, dan tidak istri yang diceraikan biduni talatin, di bawah 3 kali cerai, 3 kali talakan, ma'iwadin, serta ada ganti rugi, kakhuluin, seperti khulu, libainunatiha, karena menjadi talak bainnya, wa mufarraqatin, dan istri yang diceraikan qabla wat'in, sebelum
dicampuri idla iddata 'alaiha, karena tidak ada iddah atasnya. Wala manin qaddat iddatuha, dan tidak orang yang sudah habis iddahnya. Ya annaha sarat ajnabiyatan, karena itu menjadi orang lain. Wa yasikhu, dan satajdidu nikahihinna, memperbaharui nikah mereka biidnin jadidin, dengan izin yang baru, wa waliin, dan wali, wa syuhudin, dan saksi, wa mahrin akhara, dan mas kawin yang baru, wala mufaraqatin, dan tidak istri yang diceraikan bitolakis salati, dengan talak 3. Wala yasihu nikahuha, maka tidak sah menikahinya illa ba'da tahlili, kecuali sesudah terjadi tahlil. Saya akan terangkan dengan tertib, karena kalau di dalam kitab ini diterangkan menguji yang membaca. Ya, kalau yang membaca paham, ya insya Allah paham. Kalau yang membaca belum begitu paham, sulit dia. Ada terjemahannya pun sulit. Iya Ustaz, terjemahannya 2 pun sulit, apalagi minjem. Ya. Yang pertama, syarat rujuk, rukun rujuk itu ada 3. Ada suami, ada istri, ada sighot. Ada suami yang merujuk. Kalau nggak ada suami macam mana mau merujuk? Ada istri, istri yang mau dirujuk. Ya, ada sighot. Sighot itu akadnya. Bagi suami yang murtaji'ah, yang merujuk, itu yang pertama syaratnya ikhtiar. Ikhtiar itu dengan kemauan sendiri, bukan dipaksakan. Jadi kalau dipaksa itu enggak sah. Kedua, suaminya baligh dan berakal. Jadi yang belum baligh, ya tidak sah merujuk. Lagi pula ada orang belum baligh nikah pula kan, nggak boleh. Walaupun dalam Islam boleh dijodohkan anak raja gitu ya, bisa anak raja sama anak raja, bukan anak pisang raja ya. Dan berakal, artinya tidak gila. Jadi kalau gila kok merujuk, ya nggak bisa. Gila hilang akalnya. Yang syaratnya bagi istri yang di situ banyak sekali. Dalam kitab ini tadi, bagi istri atau disebut objeknya rujuk itu pertama kaunuha zaujatan, yang dirujuk itu istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Jadi ada orang misalnya mukhlis mentalak istrinya ya, misalnya Bang Ardi mau merujuk gitu. Nggak boleh gitu ya. Biar aku aja les yang merujuk katanya kan. Nggak boleh ya, itu ajnabiyah, istrinya sendiri gitu ya. Lagi pula kok congok kali Bang Ardi. Gitu.
Bukan istrinya kok mau dirujuk gitu ya. Misalnya gitu ya. Bukan betulan ini. Kalau Bang Ardi tahan itu. Ya. Nggak tahan pun ditahan-tahankan itu. Kedua, itu dikatakan di dalam kitab itu tadi, ba'dawat in maksudnya adalah sudah pernah disetubui. Istri yang dirujuk itu sudah pernah dikumpuli. Merujuk istri yang belum pernah dikumpuli itu tidak sah. Sebab tidak ada iddah. Jadi orang belum pernah berkumpul suami istri diceraikan, tidak ada iddah, itu langsung boleh nikah dengan yang lain. Karena tidak ada iddah, maka tidak bisa rujuk, sebab rujuk itu adalah waktu iddah. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Begitu asalnya kan selalu pakai jilbab tertutup gitu ya. Begitu malam pertama ada giginya yang begini gitu ya. Misalnya ya, loh dek katanya kan, iya gigiku kayak gini dua ini katanya. Ya udahlah dek, terus saya mau kamar mandi dulu gitu kan. Rupanya dia meloncat pagar dari luar. Ya. Makanya ditengok, ada nazar. Ditengok dulu. Suami boleh menengok istri yang calon istri, mukanya sama tangannya. Ya, nazar dulu. Dulu Ustaz nazar dulu enggak? Bukan hanya nazar Ustaz ya. Nazar. Ya. Usni nazar dulu. Belum. Begitu ditengok kok lain mukanya gitu. Bukan jatuh hati, jatuh pingsan. Gitu ya. Loh ketawa Mukhlis. Ya. Makanya sebelum itu sunat nazar dulu. Melihat. Ya. Dia kan tertutup, jangan-jangan istrimu itu berjanggot gitu. Ya, begitu dibuka, loh dek kok berjanggot? Ini asli dek, asli banget katanya kan. Kamar mandi dulu dek katanya. Meludah dulu aku katanya, meludah. Buka pintu lari dia. Rumahnya Rantau Prapat. Suaminya langsung cari bus itu ya. Akhirnya terjadi cerai. Maka tidak ada apa namanya? Tidak ada iddah, tidak ada masa menunggu gitu ya. Karena tidak ada iddah maka tidak boleh dirujuk. Kalau seandainya balik lagi dia harus nikah baru. Gitu ya. Ketiga, muayyana. Istrinya itu tertentu, ditentukan. Ini saya tertibkan penjelasannya. Artinya, seandainya istrinya itu lebih dari satu, tidak cukup kalau seandainya dia mengatakan, saya rujuk salah satu di antara kalian berdua, itu nggak bisa. Misalnya istrinya dua, yang satu kurus, yang satu gemuk. Ya. Saya rujuk salah satu di antara kalian berdua, nggak sah.
sebab tidak jelas. Nah, gitu. Yang keempat, merupakan perempuan yang halal bagi suaminya. Artinya tidak sah merujuk wanita dalam kondisi murtad. Sebab wanita murtad tidak halal dinikahi. Tiba-tiba masuk Kristen dia, misalnya ya, banyak ya perempuan yang masuk Kristen banyak, laki-laki yang masuk Kristen juga banyak, ya. Kemudian yang tadi dikatakan kaunuha mutallaqah, diceraikan dengan sebab talak. Diceraikan dengan sebab talak, bukan disebabkan gugat cerai. Bi ghairi tolakin kafaskin itu tadi. Kalau gugat cerai harus menikah lagi kalau mau. Istrinya menggugat cerai di pengadilan karena suaminya burungnya nggak hidup misalnya. Itu bisa dibuat hidup, bisa dibuat nggak hidup. Ada dukun-dukun jahat itu ya. Saya tengok di YouTube Ujang Bustami itu ada spesial dukun yang khusus bisa mematikan burung itu. Jadi sempak itu dirituali, dihanyutkan ke sungai. Sesudah itu ya katanya barang suaminya itu nggak hidup. Sebab suaminya itu suka jajan, ya. Sama istrinya nggak mau. Istrinya ngamuk lah. Ya. Cari informasi dapat dukun itu, ya. Itu di Jawa Barat. Ritualnya sempaknya itu dihanyutkan ke sungai. Kalau perempuan kutangnya itu dihanyutkan ke sungai, gitu ya. Yang sudah pernah dipakai. Gitu. Nggak usah kau tanya lagi tuh ya. Ini maksudnya menerangkan contoh daripada apa tadi? Fasakh. Fasakh itu namanya gugat cerai. Yang keenam, adanya cerai itu dengan sebab talak selain ganti rugi. Artinya maksudnya bila iwat tadi. Karena itu tidak sah rujuk perempuan dengan talak yang talak tebus. Artinya ditebus, dibayarkan kepada suaminya sejumlah nominal, baru suaminya mau menceraikan. Itu namanya khulu. Itu juga tidak sah. Itu harus nikah baru. Makanya dikatakan dalam kitab itu tadi kahulu'in itu tadi, ya. Itu yang keenam syaratnya. Makanya yang mau rujuk harus tahu ini ya. Rujuk itu harus pernah menceraikan istrinya sendiri, ya. Kemudian nomor 7, diceraikan tidak talak bain kubro atau tidak talak yang 3 kali tadi. Apabila diceraikan dengan talak 3, maka
tidak boleh dirujuk lagi kecuali dengan ditahlil. Yang terakhir, istri masih menjalani masa iddah. Jadi kalau masa iddahnya sudah habis, maka nggak boleh rujuk. Kalau misalnya udah 3 kali sucian, sudah 90 hari, udah habis iddahnya, terus suaminya baru mau datang, saya rujuk ya katanya, ya kata mertuanya, rujuk kepala kau lah katanya kan, udah habis iddah nih katanya kan gitu. Jadi Pak, suka hati kau lah katanya kan, nikah baru boleh Pak katanya kan, bagus-bagus lah kau katanya kan, misalnya ya, iya Pak katanya kan, harus nikah baru ya dengan cara-cara yang seperti nikah ya, ada wali, ada saksi, maharnya bukan mahar yang lama dulu ya, mahar yang baru, jadi dapat mahar 2 kali dia. Maka dibilang maharnya mobil ya Bang gitu. Ya kamu bilang lah, ya kaca spionnya ya katanya. Yang penting kan ada mobilnya, kaca spion mobil gitu ya. Gitu. Jadi syarat-syaratnya orang yang suami yang merujuk 2, syaratnya istri yang dirujuk tadi 8 ya. Ini udah saya hitungkan lebih rinci daripada yang ada. Kemudian terakhir syaratnya sighot ada 2. Nanti akan diterangkan tetapi nggak jelas. Ini saya terangkan dengan rinci supaya gampang. Ada namanya sighot yang sharih, terang-terangan. Misalnya dikatakan kepada istrinya, saya kembali padamu dek gitu. Atau saya rujuk kembali padamu gitu. Itu jelas. Yang kedua kinayah. Kalau kinayah ini harus dengan niat, tidak jelas, tidak nyata, kata sindiran. Misalnya, saya pegang lagi kepadamu dek, kan nggak jelas ini, saya pegang lagi kamu dek, itu kinayah. Saya pegang lagi, apa maksudnya Bang? Gitu ya. Ya tempo hari kan saya lepas, ini saya pegang lagi katanya. Saya kembali katanya. Oh ya syukur alhamdulillah lah Bang katanya ya. Kelihatannya Abang udah jalan bisnisnya katanya kan gitu. Ya. Udah jalan bisnisnya, Abang udah ganti mobil katanya kan. Kalau perempuan kan kayak gitu itu ya. Kalau bisnisnya jalan ya, antara 2 itu ya, ganteng ataupun kaya ya, antara itunya itu. Kalau asal cocok gitu jarang, kecuali yang memang umurnya udah memang siapapun jadi gitu ya. Makanya perempuan itu kalau masih muda 17 tahun, 19 tahun itu, siapa lo siapa gue katanya kan. Aku anak siapa rupanya, kau anak siapa gitu. Mundur lah ya. Karena misalnya dia anaknya Pak Haji yang mau meminang anaknya tukang judi gitu. Ya. Aku siapa, kau siapa gitu. Mundur dia ya. Atau memang karena kesombongan anak ini.
lantaran sombong udah tahu, hati-hati kau sama dia. Dia pilihannya strata sosialnya tinggi itu katanya. Apa maksudnya strata sosialnya tinggi itu? Kau kayak gitu aja nggak tahu katanya kan. Ya. Dia cari yang kaya, yang ganteng, hartanya banyak. Kau kereta aja mogok-mogok katanya kan. Misalnya ya. Akhirnya sampai usia 30 belum juga laku. Ya. Karena sombong di kampung gitu. Akhirnya ya siapapun jadi gitu kan. Kalau ada yang misalnya mukhlis mau pun syukur katanya kan. Kamu kalau nggak mukhlis Bang Ardi katanya kan. Atau Habib ini ya, walaupun nggak keturunan Nabi dia Habib. Itu ya. Ya. Misalnya atau Ustadz Munib misalnya. Ya. Ya. Karena Ustadz ini cari payah-payah nyarinya gitu ya. Apalagi Ustadz Munib ini agak warok gitu misalnya ya. Warok Ponorogo. Siapapun jadi. Akhirnya karena udah sombong tadi, sampai setiap 45 belum juga dapat. Maka siapapun tidak. Ya. Dan 45 bentar lagi expired itu. Yes, Ustaz. Ya. Ini yang udah tahu. Ya. Makanya walaupun kaya kali kamu disuruh menikahi umurnya 59 gitu nggak usah mau. Kecuali ada udang di balik batu lah. Ya. Kamu yang penting menikahi saya. Kalau sudah 3 tahun, kamu boleh nikah sama orang lain lagi. Begitu 3 tahun, kamu dipelet. Nggak bisa lepas dari dia. Udahlah nasibmu lah. Ya. Makanya kalau teman sama-sama umurnya satu kuliah gitu. Iya Bang Ardi. Iya. Ya. Sama-sama umur 50-nya udah capek Ustaz. Yang mana yang capek? Yang perempuan katanya. Ya. Makanya boleh ganti Bang Ardi. Sudah tembus di hati Pak Kiai katanya kan. Gitu ya. Tak bisa dihapus-hapus lagi gitu. Gitu ya. Makanya nyanyinya sebuah nama tertulis di hatiku. Gitu ya. Sulit untuk dihapus saking melekatnya gitu. Ya. Makanya ditawari apa saja pun nggak mau. Karena hatinya itu udah dipatok di sini. Namanya itu Kak Sri siapa? Dewi Murni. Terakhir tolak kinayah tadi, rujuk kinayah yang dengan kata-kata sindirannya itu misalnya sebab apa saya pegang kamu. Talak rujuk ini ada 2 pendapat, sebagian mewajibkan saksi, tapi yang kuat Imam Syafi'i qaul jadid tidak pakai saksi, tapi sebaiknya ada saksi. Nanti di akhir kitab itu ada diterangkan, ya.
Uh, Iya, nanti ada diterangkan ya. Tapi sebaiknya pakai saksi. Tapi kalau nggak pakai saksi nggak apa-apa. Ya, saya rujuk kembali padamu. Itu saja pas jam 10 lebih sedikit ya. Karena kalau berhenti dari tadi pun nggak bisa pulang juga nya. Kecuali kamu setan. Nggak bisa kena air itu. Ya. Karena alamnya lain ya. Kalau enggak percaya tanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.